Thank you worship team. Oke, apa kabar semuanya? Hi, how are you guys? Hari ini senang sekali saya melihat ada beberapa dari teman kita yang mungkin lama nggak datang, tapi datang sudah membawa jiwa baru di tengah-tengah kita. I'm so happy to see all comers and newcomers and those who are new among us. Yes, boleh berikan tepuk tangan buat Anda semua, buat diri kita sendiri. Give yourselves a round of applause. Tepuk tangan buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Thank you for everything that God has done in our lives. Oke, hari ini kita seperti Pastor Rachel tadi sudah sampaikan, bulan ini kita bicara tentang Go Beyond. So this month we'll be talking about Go Beyond. Jadi kalau bicara tentang memberi, jangan menjadi sedih ya. When we're talking about giving, don't put on a sad face. Jangan berpikir uang lagi. Always talking about money. It's not talk about just money, enggak ya. It's talk about your heart and your worship Him through whatever you have, oke? Amen. Itu bisa tentang tentang sikap hati dan apa yang Anda punya untuk bisa diberikan buat kemuliaan nama Tuhan. It talks about your heart attitude and what you can give for the glory of God. Karena Tuhan udah berikan nyawanya buat kita. Because God has first given His life for us. Masa memberi saja tidak mau? Yeah, so Okay. don't be stingy. So tadi pagi kita ada sedikit yel-yel, go beyond, go beyond, gitu ya, supaya mengingat kita, remind kita tentang go beyond. Bisa ikutin sama-sama, 1, 2, 3, 4, go beyond, go beyond, go beyond, go beyond. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita akan sama-sama membahas dari satu perikop yang minggu lalu Pastor Rachel sudah sempat sampaikan, namun kita mau menggali lebih dalam. So last week, Pastor Rachel we will continue this week. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam. And we'll be talking a bit more further. Ya, tentang Zakheus. About Zacchaeus. Tentu kita semua udah dengar di sekolah minggu ya. So Zacchaeus is a famous character. Walaupun Zakheus ini, nama Zakheus hanya disebutkan di kitab Lukas. Although Zacchaeus is only mentioned in the book of Luke. Tapi kisah Zakheus ini satu kisah yang menunjukkan waktu ilahi buat Zakheus dan juga untuk memberitakan tentang tujuan Yesus datang ke dunia. So this passage tells us the divine appointment that God has for Zacchaeus and also the reason why Jesus came to earth. Hanya dengan 10 ayat tapi itu bicara sangat dalam sekali tentang makna daripada tujuan Yesus datang ke dunia. Only 10 verses, but it tells us a great detail about what Jesus came to die for. Oke, sama-sama sekarang kita akan baca kembali di Lukas 19. Luke 19. Oke, saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia dan Ibu Hosana akan bacakan di dalam bahasa Inggris ya. Oke. Zakheus, Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu semua orang mulai bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Luke chapter 19, verses 1 to 10. He entered Jericho and was passing through. There was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. He was trying to see who Jesus was, but he was not able because of the crowd, since he was a short man. So running ahead, he climbed up a sycamore tree to see Jesus, since he was about to pass that way. When Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, because today it is necessary for me to stay at your house. So he quickly came down and welcomed him joyfully. All who saw it began to complain, he's gone to stay with a sinful man.
But Zacchaeus stood there and said to the Lord, "Look, I'll give half of my possessions to the poor, Lord. And if I've extorted anything from anyone, I'll pay back 4 times as much." "Today salvation has come to this house," Jesus told him, "because he too is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save the lost." Ya, kita bisa lihat bahwa Lukas itu atau penulis daripada kitab ini adalah seorang tabib dan apa yang dia coba sampaikan atau tulis itu biasanya detail. So Luke was a scribe, and whatever that he writes, it was in detail, yeah. Maka kita bisa lihat ada beberapa poin di situ yang kita lihat bahwa dia bicara tentang satu hal yang spesifik. So he was talking about something very specific. Oke, saya akan bagi ke dalam 3 garis besar dari kisah Zakheus ini. Yaitu yang pertama ada momen. I will divide the story of Zacchaeus into 3 parts, and the first part we will call the moment. Momen atau masa kehidupan yang Zakheus jalani sebelum bertemu dengan Yesus. A moment denotes the period of his life that Zacchaeus lived before setting eyes on Jesus. Nah, Lukas menjelaskan dengan spesifik bahwa identitas daripada Zakheus yaitu pertama dia kepala pemungut cukai, kedua dia adalah orang kaya, dan ketiga badannya pendek sampai badannya disebutin ya. Dan yang terakhir dibilang orang-orang menyebut dia orang berdosa. So there were a few details that Luke has given us. First, Zacchaeus was a chief tax collector. Second, he was very rich and he was short, and he was also called a sinner. Ya tentu yang paling terakhir orang berdosa ini label yang diberikan tapi sangat tidak mengenakan ya. So it was a very unpleasant label, yeah, the sinner, the fourth one. Namun itu ada cerita di belakang daripada kenapa orang menyebutkan seperti itu. But there is a background as to why he was labeled as such. Nah, jadi kita tahu semua bahwa di zaman ketika Yesus hidup, Israel dikuasai oleh bangsa Romawi dan mereka harus membayar pajak kepada orang Romawi. So in the time of Jesus, Israel was under Roman rule and they had to pay taxes to Rome. Jadi semua pemungut pajak mengumpulkan pajak dan menyerahkannya kepada Herodes atau gubernur kaum Yahudi, dan dari Herodes baru diserahkan kepada Romawi. So all Jewish tax collectors, they collected taxes from their own people and then they handed them over to Herod, the governor of Israel, and Herod would hand the taxes over to Rome. Nah, namun Herodes ini licik karena dia juga menjual waralaba pajak kepada para penawar tertinggi. Karena itu merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. So in order to maximize profits, Herod sold tax franchises to the highest bidders. Nah, oleh karenanya para pemungut pajak memiliki target tertentu yang harus mereka kumpulkan, dan apapun yang mereka kumpulkan jika sudah melewati target mereka bisa bawa pulang. So as such, tax collectors had certain targets that they had to collect. Any amount that they collected over and above what Rome required, they could keep for themselves. Nah, selain pajak kolektif per kepala, yaitu untuk semua orang termasuk budak. Bisa bayangkan budak saja kena pajak. In addition to the collective tax per head on everyone, yeah, including slaves. Ada juga pajak penghasilan, pajak tanah, pajak atas pengangkutan barang, surat hasil bumi, penggunaan jalan raya, jembatan penyeberangan, dan hampir semua hal lain yang dapat dipikirkan dapat dikenakan pajak oleh para pemungut pajak yang rakus dan serakah. Okay, so there were income taxes, land taxes, transportation taxes, mail taxes, agricultural taxes, infrastructural taxes. There were taxes on almost anything that could be thought of that could be imposed. Siapa yang sering ngeluh kalau aduh kena potong pajak gitu ya? Siapa yang masih sering ngeluh? So everyone has to pay taxes. Yeah, don't complain when you have to pay taxes. Dan ada sumber yang mengatakan per orang harus memberikan 23,3% daripada pendapatannya. So they will tax 23.3% on the income. Nah, semua hal tersebut memberikan peluang besar untuk terjadinya pencurian, pemerasan, eksploitasi, dan bahkan rentenir. Karena para pemungut pajak meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi kepada mereka yang tidak mampu membayar pajak. So there were great opportunities for theft, for extortion, for exploitation, also loan sharks, because the tax collectors would lend money at very high interest rates to those who couldn't pay taxes. Dan pemungut pajak juga memperkejakan preman, ya, untuk mengintimidasi orang agar membayar pajak dan memukul orang yang menolak. Bayar nggak nih? Wah, bawa tax preman ya. Collectors also employed debt collectors to intimidate people into paying taxes. Yeah, the kind that use their fists. Yeah. Bisa bayangkan? Can you imagine? Ya. Nah, jadi perilaku para pemungut pajak inilah yang membuat mereka kaya. Namun mereka harus menanggung akibatnya, yaitu sanksi sosial, ditolak oleh masyarakat. Bahkan mereka dilarang masuk ke sinagog
Karena dianggap berdosa, najis, dan mereka dikucilkan dari pergaulan. So all this made the tax collectors very rich. However, they faced the consequences of social sanctions. They were rejected by society and they were prohibited from entering the synagogue. Mereka hanya dapat bergaul dengan sesama pemungut pajak dan orang-orang tertolak lainnya. So they were considered sinful and unclean. They were treated as pariahs. They could only associate with fellow tax collectors. Itulah yang menjadi latar belakang kenapa profesi pemungut pajak sangat dibenci. So this is the backstory as to why tax collectors were despised by their own people. Tapi jangan salah mengerti ya, semua yang berhubungan dengan pajak itu baik ya, karena Tuhan Yesus bilang apa yang harus dibayarkan kepada pemerintah harus dibayarkan. So, but don't misunderstand. In this time and age, we have to pay our taxes, ya. Jadi kalau ada yang kerja sebagai konsulat pajak gitu, jangan berpikir, oh saya berarti berdosa. Enggak, maksudnya bukan itu ya. So those who are working in the tax for the government, you are in the right position, ya. Oke, meskipun demikian, Zakheus berani loh berkarir di profesi tersebut. So, but Zacchaeus, you can see what kind of person he is. He dared to pursue a career in this profession. Tapi nggak sampai di situ. Zakheus bukanlah pemungut cukai yang tingkat rendah. Dia adalah kepala pemungut cukai, dia adalah komisaris pajak, dan dia adalah kepala pemungut pajak daerah. Can you imagine? Bisa dibayangkan ya? And Zacchaeus, he was not a peanut level tax collector. He was the chief tax collector. He was the tax commissioner, the chief regional tax collector. Jadi dia bukan orang biasa. He wasn't an ordinary person. Nah, dia berada di puncak karir daripada puncak piramid daripada karirnya. So he was the man at the top of the career pyramid. Nah, pemungut pajak biasa atau pemungut pajak biasa harus membayar kepadanya sejumlah persentase dari apa yang mereka kumpulkan, dan hasilnya Zakheus menjadi kaya raya. So ordinary tax collectors had to pay Zacchaeus a percentage of what they collected. As a result, Zacchaeus became very, very rich. Nah, sangat mungkin cara untuk dia naik ke peringkat itu yaitu dengan menjadi lebih licik dibandingkan pemungut cukai lainnya yang sering menipu orang untuk mendapatkan penghasilannya. So the way he rose up through the ranks of tax collectors, we have to believe that he was even more cunning than the normal tax collectors who cheated people of their daily living. Nah, ironisnya ternyata nama Zakheus itu memiliki arti bersih, tidak bersalah, murni, dan benar. But it was ironical, because the name Zacchaeus means clean and innocent and pure and righteous. Jadi dia namanya terlalu berat dipikul ya. The name does not fit him at all. Kan nggak lucu misalnya lihat news ditangkap Immanuel masuk penjara. Waduh, kayaknya berat banget gitu ya. Tapi itu yang menjadi ironis bahwa nama Zakheus itu baik, tapi apa yang dia kerjakan untuk dia mendapatkan nafkah itu sangat tidak baik di mata daripada orang Israel pada saat itu. So there was the irony there. His name Zacchaeus means all these things, but he was the opposite of that. Nah, jadi waktu Yesus datang ke Yeriko, so when Jesus came to Jericho, itu dikerumuni oleh banyak kerumunan besar yang mereka mau berziarah ke Yerusalem. he was accompanied by a large crowd of pilgrims who wanted to go to Jerusalem. Nah, hal tersebutlah yang membuat Zakheus yang berbadan pendek kesulitan karena ada banyak orang, very crowded. And that made it difficult for Zacchaeus, who was short, to see Jesus among all the crowd. Nah, dikatakan bahwa Zakheus itu punya keinginan, dan kita bisa lihat di ayat 3 bahwa Zakheus berusaha untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu, dan kata berusaha di sini memiliki arti dia mencari jalan. So Dia berupaya sungguh, makanya dia, waduh gimana ini cari jalan, berusaha sungguh. So in verse 3, it says that Zacchaeus really wanted to see what kind of person Jesus was. So he tried many ways to see Jesus. Nah, Zakheus berkeinginan untuk mencoba melihat siapakah Yesus itu. He wanted to see who Jesus was. He was intrigued. Walaupun kita nggak ngerti apa motifnya, kenapa dia ingin bertemu dengan Yesus. We don't know his motives or what drove him to do that considering his background. Ya, melihat latar belakangnya kita nggak paham apa sih motifnya. What was he doing? What was he trying to do? Apakah motifnya memang murni hanya untuk melihat Yesus secara langsung dan mendengar sebagaimana berita yang pernah dia dengar dari orang-orang tentang pengajaran dan perbuatan Yesus? Was it just simple curiosity, or maybe it was the hype? Maybe he heard of his deeds and teachings. Atau mungkin saja motifnya untuk mencoba melihat kemungkinan
peluang meraih keuntungan dari Yesus. Misalnya siapa yang mau dekat dengan Yesus bayar pajak. Or maybe he was Bisa saja. maybe he was trying to exploit Jesus. Who wants to get to know to get close to Jesus has to pay taxes. Iya. Jadi kalau dulu udah ada handphone pasti suruh bayar yang mau foto ya. So if you have a phone, you want to take a picture, you have to pay with Jesus. Nah, apapun yang menjadi motif Zakheus, tapi perikop ini menjelaskan bahwa keingintahuan Zakheus mendorong dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. So whatever it was that prompted Zacchaeus to see Jesus, it made him do something really unusual. Saya nggak tahu bagi Anda yang sudah berkeluarga, saya sih waktu itu nggak ngalamin, tapi banyak orang cerita ketika istrinya sudah, "Pah, aduh sakit ini mau melahirkan," langsung suaminya langsung keahlian mengendalikan langsung cepat. Secepat mungkin nyampe rumah sakit, tiba-tiba begitu ya, karena sesuatu hal yang penting istrinya mau melahirkan sehingga akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. So husbands, when your wife is about to give birth, you are going to get into the car and you're going to zoom through traffic, yes or no? Pokoknya nggak tahu gimana, pokoknya bisa aja nemuin jalan untuk bisa nyampe dengan cepat. You don't care who is in front of you, you just want to get to the hospital as quickly as you can. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak biasa, berarti ada sesuatu hal yang mendorong dengan sangat kuat sehingga akhirnya kita melakukan yang tidak biasa. So there is something that drives us to do that unusual, extraordinary thing. Makanya Zakheus berlari mendahului orang-orang yang menghalangi dia, di mana sangat mungkin akan bersinggungan dengan orang-orang yang akan berisiko buruk terhadap dia. Seperti dihina, wih ini Zakheus nih, bisa aja dia dihina, diolok-olok karena badannya kecil, cebol misalnya kayak gitu, diejek. Atau bahkan dianiaya dan dirampok karena mereka tahu ini adalah pemungut cukai dan dia adalah orang kaya. So Zacchaeus ran ahead of the crowd in front of him. Yeah, he did not care about the risks of possibly meeting those who hated him. He didn't care about the risk of being insulted by the crowd because of his profession or his short stature. He didn't care about the risk of vengeance by his enemies, those who had cheated money from, who could possibly rob him and beat him up. He didn't give up. Namun Alkitab mencatat dia tidak menyerah. Walaupun gagal, dia kembali berupaya mencari jalan dan dia memanjat pohon ara dan pada akhirnya dia dapat melihat Yesus dari atas pohon. He tried as many ways as he could, even though he failed again and again, but he finally found a way. He climbed up a sycamore tree. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa Zakheus melakukan segala hal yang dia bisa lakukan untuk mencapai tujuannya, yaitu melihat Yesus. So in short, he did everything that he could to achieve his goal of seeing Jesus. Kalau sebelumnya kita bisa melihat bahwa dia melakukan segala sesuatu untuk bisa mencapai tujuannya, yaitu menjadi kepala daripada pemungut cukai. So before he met Jesus, his goal was to achieve his goals of becoming powerful and rich. Nah, Zakheus menggambarkan orang-orang yang membencinya demi tujuan. So Zacchaeus ignored those around him, those who hated him, in order to achieve his goals. Dia bayar harganya untuk dibenci sama orang demi tujuannya. Therefore, he was hated by the people around him. Dengan kata lain kita bisa garis bawahi bahwa prinsip hidup Zakheus adalah do everything I can. So in other words, Zacchaeus' life principle was to do everything I can. Lakukan segala sesuatu yang saya bisa. So do everything I can in spite of. Push yourself, do everything I can. Yes, do everything you can to achieve your goals. Oke, nah sekarang momen yang kedua adalah momentum. Part 2, we name it momentum. Dikatakan ketika Yesus sampai di tempat Zakheus duduk di atas pohon menunggu, dan dengan seketika dia mengejutkan Zakheus karena dia langsung panggil Zakheus. Wih, Zakheus kan kaget. Tahu dari mana nama gue? Emang ada name tag-nya? Enggak ada. Langsung panggil nama Zakheus. Zakheus, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. So Jesus arrived at the place where Zacchaeus was sitting on the tree. And he immediately surprised Zacchaeus. He called him, Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house. Nah, kita bisa melihat bahwa di momentum ini atau waktu yang tepat, waktunya Allah, Yesus melihat muka dengan Zakheus. So this is talking about the encounter that Jesus had with Zacchaeus. Atau perjumpaan dengan Yesus. It was the encounter with Jesus. Nah, kemudian Yesus menyebutkan dengan nama. And then Jesus mentioned Zacchaeus' name. Yaitu pengenalan. It was the introduction. Dan yang ketiga adalah Yesus masuk ke rumah Zakheus, yaitu hubungan. And then Jesus entered Zacchaeus' house, which talks about relationship. Nah, ada hal yang menarik dari kitab Lukas ini, dikatakan harus
Aku harus menumpang di rumahmu. So Jesus said, I must stay at your house. Jadi harus atau dalam terjemahan bahasa Inggris CSB version itu hurry. So I must, it connotes you have to hurry, let's go. Buru-buru, come on, cepatan gitu ya. Yeah, let's go now. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu yaitu di itu bukanlah kalimat himbauan. Jadi jikalau berkenan, hayu gitu ya. Mari gitu. Enggak kayak gitu, tapi ini melainkan kata kerja yang diterjemahkan dengan bergegas dan bersifat imperatif yang menyerukan perintah dan harus ditanggapi dengan segera untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Jadi bayangkan jika Jokowi bilang, Leli kamu harus datang ke istana presiden hari ini. Oh ya nanti deh nyantai dulu, ngopi dulu, ngafe dulu. Nggak mungkin, harus segera berarti sekarang gitu ya. Oh, that's a mouthful. That's a lot. I know, I'm sorry. So, Sorry. This word in the Greek, it's not an appeal, it's not a suggestion, maybe you would like to come. No, it's something that you have to do. It's imperative. When when Jokowi says to Leli, you have to come to the White House. Leli will not say, oh, I'm going to chat around, I'm going to go to the cafe, I'm going to take my time arriving at the White House. No, it's a now thing, now. Oke, jadi ini ada kata D ini harus digunakan di seluruh kitab Injil untuk berbicara tentang tujuan ilahi dan itu biasanya tujuan ilahi. So this word day in the Greek is used throughout the Gospel of Luke to speak of divine purpose. Kita bisa lihat ada berbagai macam hal. Nanti bagi Anda yang penasaran, Anda bisa nanti tanya sama saya. Itu ada bicara tentang aku harus memberitakan Injil, kata Yesus. Harusnya itu adalah kata yang sama berbicara tentang this is the momentum, waktu ini, hari ini, harus. So when Jesus used this word, it means that he's urgent about it. It's something important. He must do it now, no matter what. Nah ini adalah momentum. Itu saat yang tepat waktunya Allah bagi Zakheus untuk mengalami keselamatan dari Allah. So there was the right moment in God's timing for Zacchaeus to experience salvation from God. Nah saya bersyukur Zakheus meresponinya enggak kayak tadi. Aduh bentar Tuhan, lagi nyantai dulu nih bentar, kipas-kipas dulu. Enggak kayak gitu, dia dikatakan di ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. So the way that Zacchaeus responded in verse 6 was he immediately came down and received Jesus with joy. Jadi Zakheus bersukacita menyambut Yesus ke rumahnya. Zacchaeus was happy to welcome Jesus into his home. Jadi kalau kita lihat dengan latar belakangnya, kemungkinan ini adalah kunjungan pertama orang terhormat yang bersih, benar, dan agung ke rumah Zakheus. This may have been the first visit from a respectable, clean, righteous, and noble person to Zacchaeus' place. Padahal dia belum pernah berkenalan dengan Yesus. He's never even met Jesus before. Namun Yesus memanggil dia dengan nama. But Jesus called him by name. Nah, kita bisa lihat selanjutnya bahwa akan tetapi kedatangan Yesus ke rumahnya mengakibatkan tantangan baru dalam hidup Zakheus. However, the arrival of Jesus to his house resulted in disruptions to his life, to Zacchaeus' life. Ayat 7 dikatakan tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. So in verse 7, when the people saw it, they all began muttering in discontent. He has gone to be the guest of a man who is a notorious sinner. Nah, orang-orang yang bersungut-sungut, mereka itu protes kepada Yesus yang tinggal di rumah Zakheus. So they were protesting, why do you have to go and stay at the sinner's place? Pernah Anda dikritik, diprotes karena Anda menunjukkan kasih kepada orang lain? Have you ever been criticized for showing love to other people? Yep. Atau ketika Anda berdoa buat orang, ada yang mengata-ngatai dengan tidak baik? Or maybe you are trying to do something good and kind to someone, you want to pray for that person, but you are criticized. Tapi Yesus enggak mengabaikan itu. But Jesus ignored all that. Nah, akan tetapi pernyataan Zakheus kepada Yesus dan orang-orang banyak itu sangat mengejutkan. Di ayat 8 dikatakan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. So Zacchaeus said something so jaw-dropping. He said, see Lord, I am now giving half of my possessions to the poor, and if I have cheated anyone out of anything, I will give back 4 times as much. Nah ini menunjukkan momen baru dalam hidup Zakheus di mana perjumpaannya dengan Yesus membuat dia mengenal kasih Allah bagi dirinya yang berdosa dan menunjukkan kepada kita bahwa pengalaman Zakheus bersama Yesus mentransformasi hatinya dan menunjukkan pertobatannya yang sejati.
So this marks the beginning of Zacchaeus' new life. His encounter with Jesus made him realize God's love for him even though he was sinful. Zacchaeus' experience with Jesus transformed his heart and demonstrated his repentance. Dan perilaku Zakheus berubah. His behavior changed. Nilai utama dalam hidupnya seperti kesuksesan, terpandang, koneksi dan relasi dengan pejabat dan penguasa telah tergantikan setelah Zakheus menemukan Yesus. So the main values in his life, which were success, fame, connections, and relationships with officials and authorities, have been replaced after Zacchaeus found Jesus. Sekalipun dia dibenci, tapi tidak ada orang yang berani menyentuh dia. So even though he was hated, but nobody dared to touch him. Tapi itu semua berubah ketika Zakheus menemukan Yesus. Everything changed in his life when he met Jesus. Nah, tujuan dan keinginan Zakheus di momen hidupnya yang dulu, yaitu untuk tahta dan harta, berubah menjadi kepedulian kepada orang miskin dan orang yang diperas dan dirugikan. So before he met Jesus, he was all about power and wealth. But now that he's met Jesus, he is changed to becoming concerned for the poor and those who are exploited. Nah, Zakheus selama ini menjalani momen hidupnya selalu dengan do everything I can. So Zacchaeus had always lived the moments of his life with do everything that I can. Kemudian memulai momen hidup barunya bersama dengan Yesus dan mengatakan do everything with him. Then he started his new life with Jesus with a new motto, do everything with him. Dulu dia mengatakan lakukan segala hal yang saya bisa lakukan, namun ketika bertemu dengan Yesus dia katakan saya akan melakukan segalanya bersama dengan Yesus. Before Jesus he would do everything that he could despite all the to achieve his goals, but after Jesus he does everything with Jesus now. Nah, sekarang Zakheus kembali melakukan hal yang tidak biasa setelah dia mengalami pertobatan. Dia berikrar untuk memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Itu bukan hal yang mudah, setengah dari milik, bukan gaji. Bukan setengah dari gaji, tapi setengah dari milik. Jadi kalau ada uang tabungannya 10 juta misalnya, ya 5 jutanya dikasih loh. Ya. Dan mengembalikan 4 kali lipat jika sekiranya ada sesuatu yang dia peras dari seseorang. So this was something so extraordinary that Zacchaeus did. He vowed to give half of his possessions to the poor, not your salary. Yeah? If your possessions is 10 juta, then you will give 5 juta away. Apa yang dia lakukan bukanlah hal yang biasa, namun ini perbuatan yang melampaui apa yang orang pada umumnya dapat lakukan. It was an extraordinary thing. It was beyond what an ordinary person could do. Saya bisa katakan bahwa dia melakukan go beyond, jauh melampaui. Karena sekarang Zakheus melakukan segalanya bersama dengan Yesus. Makanya dia bisa melihat do everything with him. So he went far beyond than what an ordinary person can do, yeah? Nah sekarang babak yang ketiga adalah tentang transformation atau transformasi. In the third part we're talking about his transformation. Bahwa setiap kita perlu mengalami namanya transformasi. Every one of us, we need to go through transformation. Dan transformasi terjadi ketika hidup kita yang do everything that I can berubah menjadi do everything with him. So transformation occurs when our life's motto, that used to be do everything that I can, becomes doing everything with him. Dan perubahan itu hanya dapat terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mengalaminya secara pribadi. And that change can occur only when we have encountered Jesus personally. Oleh karenanya Yesus berkata di ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. So therefore Jesus said in the midst of the crowd, Luke 19, verse 9, Jesus said to him, today salvation has come to this household because he too is a spiritual son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Jadi bisa bayangkan bahwa Allah mengkonfirmasi tentang pertobatan yang nyata dari Zakheus. So Jesus himself confirmed that Zacchaeus' repentance was real. Jadi transformasi terjadi karena Yesus yang terlebih dahulu mencari, memilih, menunjuk dan menyelamatkan kita. Transformation occurs when Jesus first searched for, he then selected, appointed and saved us. Dia memanggil kita dengan nama. And he called us by our names. Dengan nama. By our names. Nama bicara tentang satu hal yang identitas dan personal. Our names talk about our identities and our... Kayak misalnya anak kita atau kita mau nggak dipanggil hey. Mau kita dipanggil gitu atau pengen dipanggil dengan nama? So we call our children or our friends by name, not hey.
But call with name. We call by name, yeah. Oke, nah sekarang hati Zakheus tertransformasi dalam seketika oleh Yesus dan membuatnya dari pencuri menjadi dermawan. So Jesus' heart was transformed instantly by Jesus. It changed him from being a thief to becoming a philanthropist. Dari mementingkan diri sendiri menjadi peduli dengan orang lain. From being selfish to becoming unselfish and selfless. Dari seorang pengambil menjadi pemberi. From being a taker to a giver. Dan pada ayat 10 inilah yang menjelaskan tujuan utama dari kedatangan Yesus. Tujuan utama daripada inkarnasi Yesus ke dunia yaitu untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa dan terhilang. So in verse 10 he explains the main purpose of Jesus' incarnation. Jadi The reason why Jesus came to seek and save sinners and the lost. Roma 3 ayat 11 dengan jelas mengatakan bahwa Allah mencari orang berdosa karena tidak ada seorang pun yang mencari Allah. So in Romans 3:11 it says there's no one who understands, no one who seeks God. Dalam keberdosaannya kita nggak bisa mencapai dengan Allah. In our sin we cannot reach God. Jadi iman Kristen bicara tentang Allah yang mencari kita, memilih dan memanggil kita. So in Christianity it says that God seeks us out, God calls us and God saves us. Saya sangat bersyukur sekali karena kita punya Allah yang mencari dan memanggil dan memilih kita. We are so grateful that we have a God like that who comes to seek us first. Oke, Ibu Hosana akan bacakan di dalam bahasa Inggris. Ada satu quotes yang dinyatakan oleh John MacArthur. Silakan Ibu. Jesus came into the world itu. Jesus came into the world not, as some suggest, to be a good teacher or a moral leader. He did not come to espouse ideas that would raise people's spiritual consciousness, nor did he come into the world to provide a human example of a noble religious life. Christ came into the world to save doomed sinners because God is a God who saves. Dia nggak datang untuk mendirikan agama, dia nggak datang untuk mendirikan ketenaran, tapi dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. He did not come for fame. He did not come to establish a new religion, but he came to save doomed sinners. Nah, kisah pertobatan Zakheus dengan jelas memberikan gambaran bahwa Allah mencari dan menyelamatkan orang berdosa yang terhilang. The story of Zacchaeus, we can see from his conversion that it clearly illustrates that God seeks and saves sinners and the lost. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. So in conclusion, Saya mau ajak kita semua coba renungkan bahwa jikalau kita dalam kehidupan kita ini kita selalu lebih utamakan hal di luar Tuhan, dan saya mau ajak kita ambil keputusan untuk bertobat. so as we reflect on our own selves, is there anything, any values and any goals that we have made more important than God and we need to repent from that? Satu ketika sebelumnya saya pernah tinggal di Jakarta beberapa tahun. So Pastor Manuel was in Jakarta for a few years. Di daerah, kalau Anda yang pernah ke daerah Pik, Kelapa Gading, pokoknya daerah-daerah utara sana dan sedikit ke pusat, Anda pasti tahu banyak rumah-rumah megah, banyak orang-orang konglomerat, ya gitu di daerah sana. So there's this area called PIK where there is a lot of Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. This area is a very rich area. Is the conglomerates? Yeah, conglomerates. Yeah, where all the conglomerates live. Oke, mereka punya mobil mewah, rumah mewah, segala sesuatunya mewah. So they have like big cars, big houses. Dan di Jakarta sudah ada terbiasa, setiap 5 tahun pasti ada banjir, hujan deras dan akan terjadi banjir. So about every 5 years there's a cycle that Jakarta will go through a huge flood. Dan banyak orang yang nggak siap. Kapan waktunya nggak ada yang tahu. Because nobody can predict the floods. Nggak ada yang tahu. No one can know. Dan sering kali saya melihat dan kita lihat juga mungkin di TV bahwa ketika benar-benar hujannya deras non-stop selama beberapa hari, banjirnya semakin naik, itu rumah mewah, mau yang segimanapun, mobil BMW atau misalnya apapun juga yang terbaru, semua tertutup oleh air. So whenever the floods come, no matter what kind of car you drive, a BMW, a W or a Mercedes, it will still all be covered by the water. Jadi mereka nggak bisa keluar karena
mau gimana keluar, berenang. Karena banyak takut juga, takut kena sangat listrik. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di banjiran itu. So when it's flooded, you stay in your house because you don't want to there are risks from the water, having electricity and everything. Yang biasanya mereka ketika hari-hari biasa mereka mungkin memalingkan wajah daripada orang-orang yang ada di jalanan, orang-orang yang kurang mampu. So at the time when it's a normal season without the floods, maybe you could still see people, normal people. Tapi di saat itu mereka minta bantuan karena orang-orang itu mempersiapkan ban-ban begitu sehingga akhirnya untuk mereka keluar untuk bisa dipindahkan, mereka harus bayar ratusan ribu bahkan sampai jutaan kepada orang-orang tersebut untuk bisa pergi ke tempat yang lebih aman. So those rich people, they will have to go to somewhere, a place, and then the poor people will have rescue teams, with tires, or boats to bring them to where they need to go, and they will have to pay lots of money to do that. Ini satu hal yang sederhana sih, bahwa ada satu masa kita nggak pernah tahu kapan kita nggak bisa mengandalkan apa yang kita andalkan. So there will come a time when it's not normal circumstances where we will have to depend on other things that we are not used to depending on. Apa yang mengubahkan hatinya Zakheus adalah ketika dia pengen tahu siapa Yesus itu. So what changed Zacchaeus' heart? It began when he began to want to know who Jesus is. Itu adalah momentum. That is momentum. Bahwa Allah mencari dia, memanggil dia dengan nama. That was when God sought him out and God called him. Saya mau sampaikan kepada Anda semua bahwa ini momentum Anda. So this is your momentum. Bahwa transformasi hati terjadi ketika Anda menerima Yesus di dalam kehidupan Anda. Maka hidup Anda yang do everything that I can akan menjadi do everything with Jesus. So this is the time when God can change our hearts, where we used to depend on our own efforts, doing everything that we can, but now we can do everything with Him. Dan yang selanjutnya adalah go beyond, pergi melampaui, jauh melampaui. And also we have to go beyond. Salah satu bukti nyata pertobatan di dalam Yesus Kristus yaitu kita menjadi orang yang bermurah hati. Kalau kita nggak bermurah hati, mungkin pertanyakan iman Anda. So one of the real proofs of repentance is we become generous people. Karena ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita bisa memiliki kasih kepada orang lain. When we meet Jesus, then we have love in our hearts for other people. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Kita harus go beyond, jauh melampaui. We have to go beyond. Memberi dengan sukacita. We have to give with joy. Bahkan mungkin dengan pengorbanan. Even with sacrifice. Tapi kita bersukacita memberinya. But we give with joy. Kenapa? Karena dia udah lebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Because He first gave us. Di 2 Korintus 9 ayat 7-8 dikatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Corinthians 9:7. Each person should do as he has decided in his heart, not reluctantly or out of compulsion, since God loves a cheerful giver, and God is able to make every grace overflow to you, so that in every way, always having everything you need, you may excel in every good work. Nah, bulan ini adalah bulan misi bagi kita. Ini adalah momentum untuk kita bisa bermurah hati, memberi di dalam Project Go Beyond. So this month is our mission month. This is the momentum that we can have to give generously. Tapi saya nggak ajak Anda memberi karena Anda punya kelebihan. I'm not asking you to give out of what you have. Punya kelebihan. Because you have more. Tapi supaya kita sama mengalami seperti pertobatan sejati daripada Zakheus, yaitu dia memberi, menjadi pemberi, dan dia lakukan itu dengan sukacita karena dia tahu Tuhan Yesus. We show the true repentance that is in our hearts through the giving, just as Zacchaeus did as he came to know Jesus. Tuhan melihat hati kita dan dia senang dengan orang yang memberi dengan sukacita dan bukan dengan paksaan. So God sees our hearts and He's happy when we give joyfully and not under compulsion.
maka kita akan menerima janjinya Tuhan. and we will receive God's promise, Berilah, maka kamu akan diberi. which is give and it will be given to you.